Makanya syar'i masru' tidak masru' itu tergantung rukun dan syarat. Kalau rukun dan syarat akad terpenuhi, maka muamalah itu, akad yang dilakukan dalam muamalah itu dikatakan masru' syar'i. Nah, ketika ijab dan qabul itu syar'i, masru' atharahu yazharu atharahu fi mahallihi, maka berdampak terhadap objek akad. Sederhananya begini Bapak Ibu, kalau ketika akad jual beli dilakukan, jual belinya syar'i, maka dia berdampak terhadap objeknya. Apa dampaknya? Objek yang diperjualbelikan halal untuk dimiliki. Uang yang diserahkan oleh si pembeli kepada penjual halal pun untuk dimiliki. Tapi ketika akad ijab qabul itu tidak syar'i, tidak masru', tidak terpenuhi rukun dan syarat, maka objek yang diakadkan tidak halal untuk dimiliki. Sederhana. Contoh, itu makanya kalau membeli sesuatu, apalagi barang second hand, hati-hati, jangan terpukau dengan harga yang miring alias murah. Terkadang banyak di antara kita bahkan memesan, kalau ada barang, mesan barang itu, kalau ada barang miring besok harga murah kasih tahu ya. Karena murah itu belum tentu syar'i, sebaliknya halal pun belum tentu, mahal pun belum tentu syar'i. Ya, kalau sudah pesanan seperti ini, apalagi barang yang dipesan barang panas istilahnya, dia tahu, nah ini tidak syar'i. Kenapa? Karena tak terpenuhi rukun dan syarat. Makanya beli sesuatu dari maling itu tidak syar'i. Karena salah satu syarat nanti yang akan kita bahas, si penjual dalam jual beli itu harus pemilik dari barang yang diakadkan. Jadi kalau saya jual air nih, barang ini harus milik saya. Kalaupun barang ini bukan saya pemiliknya, orang lain pemiliknya, tapi saya bisa menjual karena saya punya atau dapat wakil. Dalam fikih namanya akad wakalah. Kalau ada perwakilan, kalau bahasa kita sekarang namanya broker, diwakilkan ke orang untuk menjual, maka ketika dapat wakilan seperti itu, wakalah seperti demikian, maka meski saya bukan si pemilik barang, maka saya bisa menjual barang ini. Kenapa? Walaupun saya bukan pemilik, tapi saya dapat wakil dari si pemilik barang untuk menjual barang. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah ketika akadnya itu syar'i, maka berdampak terhadap objek. Kalau si maling tadi kita beli barang dari dia, padahal si maling itu bukan pemilik dari barang. Kalau kita tahu itu barang hasil curian, sementara si penjual barang itu pencuri, dan kita beli barang tersebut, ini secara akad tidak terpenuhi rukun dan syarat akad. Maka ijab qabul yang terjadi antara bapak dengan si penjual, yang penjual tadi tanda kutip seorang maling, tidak terjadi akad yang masru', tidak syar'i. Kenapa? Karena si penjual bukan si pemilik dari barang. Kira-kira pening atau tidak? Tidak pening. Jangan dipening-peningkan. Intinya bapak ibu yang berbahagia, syar'i muamalah itu diukur dari akad. Akad yang syar'i, ijab qabulnya syar'i. Ijab qabul yang syar'i terpenuhi dua hal. Pertama rukun, yang kedua syarat. Kalau rukun dan syarat terpenuhi, maka akad itu syar'i. Kalau rukun syarat terpenuhi, akadnya syar'i, maka yang diakadkan yakni objeknya itu pun halal. Kalau akadnya tidak syar'i, objek yang diakadkan tidak halal. Itu makanya ada pendapat mengatakan, ketika bapak ibu nabung uang ke bank, pertemuan sebelumnya ada nanya, nabung uang ke bank, nabung uang ke bank dapat tambahan. Kalau bunga jelas riba alias haram, hukumnya haram. Kalau bagi hasil
Pendapat pertama mengatakan hukumnya boleh karena akadnya mudharabah. Kalau mudharabah akadnya, dia ada juga akadnya wadiah. Tapi pendapat kedua mengatakan dilihat dari perspektif akad ini, akadnya tidak syar'i. Kenapa akadnya tidak syar'i? Kalau akadnya mudharabah bagi hasil, berarti harus ada usaha. Ketika Bapak Ibu nabung uang ke salah satu lembaga keuangan syariah, apakah lewat tabungan, deposito, giro, akadnya mudharabah, seharusnya yang mudharib pengelola uang itu, yakni lembaga keuangan syariah, harus menggerakkan, mengelola dana yang Bapak Ibu berikan. Artinya apa? Harus ada usaha dalam sektor real, bisnis nyata. Namun faktanya apa yang terjadi? Ketika Bapak Ibu berakad muamalah, akad mudharabah di salah satu lembaga keuangan syariah, akad yang dipakai mudharabah, apakah itu lewat deposito, giro, tabungan syariah, maka uang yang Bapak investasikan itu bukan digerakkan di sektor real, tapi lembaga keuangan syariah tertentu menyalurkan ke pihak ketiga, yakni dunia usaha alias pengusaha. Bukan dia yang menggerakkan, bukan dia yang mengelola, bukan dia yang menjalankan dalam sektor real. Maka secara akad syirkah ini tidak memenuhi prinsip akad. Maka yang Bapak Ibu terima dari bagi hasil itu tidak syar'i, mirip dengan bunga. Di situ jalurnya, Pak. Ya, kenapa? Karena tak terpenuhi rukun syarat. Karena di dalam syirkah itu harus terpenuhi 4 hal. Pertama, harus ada syirkah khususnya mudharabah, harus ada pertama itu pemodal. Ada Bapak sebagai pemodal karena invest. Harus ada yang kedua, pengelola modal, ada lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, harus ada yang namanya usaha. Pertanyaan, ada usaha enggak? Nah, karena lembaga keuangan syariah secara undang-undang dilarang bergerak di sektor real. Maka uang Bapak Ibu yang diinvestasikan tadi disalurkan ke dunia usaha. Nah, yang keempat terpenuhi, ada bagi hasil 40, 60, 70, 30, 90, 10, 55, 45. Ada bagi hasil, ada pengelola, ada pemodal, tapi tak ada usaha. Maka secara akad tak terpenuhi salah satu ketentuan dalam syirkah. Makanya yang bagi hasil yang Bapak terima tidak syar'i dalam pandangan akad di dalam muamalah Islam. Itu makanya amannya tak diambil. Jadi ini pendapat yang kuat, yang rajih menurut kita, itu lebih baik tak diambil bagi hasilnya. Jadi sifatnya nabung itu tok nabung, tidak ada tambahan, tidak ada kelebihan. Sama kayak Bapak Ibu ada kencelengan di rumah, apa namanya, celeng. Dia bukan celengan ya. Kalau celeng orang Jawa nanti salah paham pula. Ada tabungan kaleng lah, di rumah gitu. Kalau dulu saya kecil di kampung itu ada dibuat tabung itu dari bambu besar itu. Dibuat, dibolongi. Tabungan seperti ini tidak bertambah kalau tak Bapak Ibu tambah, akan berkurang kalau Bapak Ibu ambil. Sifatnya nabung di lembaga keuangan, apakah itu konvensional ataupun syariah, prinsipnya seperti itu. Bertambah kalau Bapak Ibu tambah, berkurang kalau Bapak Ibu ambil. Kalau terjadi penambahan di luar, pengurangan di luar dari itu, maka tambahan itu tidak syar'i, tambahan itu batil. Inilah yang salah satu menurut Imam Abbas ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan batil, illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali perdagangan itu yang dilakukan dengan cara perdagangan antaradin minkum, suka sama suka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan rukun dan syarat akad. Rukun akad itu umumnya ada 3, tak banyak-banyak. Jadi kalau ibu bapak ngukur nanti syar'i tidak syar'i dilihat dari rukun. Rukun pertama harus ada sighah.
Sigot itu apa? Ijab dan qabul. Ungkapan pertama dan ungkapan kedua. Tak cukup sekedar kita sama-sama maklum aja lah. Enggak. Ungkapan pertama, ungkapan kedua. Meski demikian Bapak Ibu yang berbahagia, di kalangan ulama ada berpendapat sigot ijab qabul tak mesti dalam bentuk lisan, mesti boleh terjadi dalam bentuk isyarat atau tulisan. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini belanja di supermarket, di pusat perbelanjaan modern, tidak ketemu jual ya, beli, tidak ketemu. Apalagi disebut pula satu-satu, bawa 2 keranjang penuh dalamnya. Itu lebih panjang ngantrinya dari SPBU. Beli Indomie, jual. Beli kecap, jual. Itu berapa panjang itu Pak? Atau dibilang jual ya, beli. Itu enggak kita jumpai di pasar modern. Itu makanya para ulama ada berpendapat sigot bisa terjadi berupa perbuatan atau isyarat. Makanya kapan sigotnya terjadi? Ketika Bapak Ibu belanja di supermarket atau pusat belanja modern, ketika Bapak Ibu masuk ke salah satu pusat perbelanjaan, cari barang tertentu, tengok di situ macam-macam jenisnya, variatif harganya, variasi macam-macam. Nah, ketika Bapak Ibu memilih salah satu jenis produk barang, harganya sudah jelas, diambil, bawa ke kasir, dibayar ke kasir, kasir pun merelakan ketika itu. Nah, ketika itu sudah terjadi akad, tapi sigot dalam bentuk perbuatan. Nah, ini pertama. Yang kedua, meski terpenuhi rukun aqidain. Aqidain itu apa? 2 pihak yang berakad. Makanya kalau sendiri itu tidak berakad. Makanya kan aneh. Saya kemarin ada ditanya, gimana Ustadz kalau nikah batin? Nikahnya gaib, yang dinikahi tidak nampak. Kalau online masih mendingan, yang dinikahi ada. Bolehkah nikah lewat online? Ayo. Nanti tidak kajian saya itu Pak. Tapi yang jelasnya ada 2 pihak. Kalaupun online ada, yang mau dinikahi di sana ada, ditengok, udah jelas. Ini akadnya cuma sendiri. Wah, saya yakin aja udah nikah, udah, tidak usah. Mesti 2. Jual beli mesti 2. Penjual pembeli. Dalam akad kerja misalkan ijarah, pekerja sama yang mempekerjakan alias majikan. Ya, akad utang piutang, yang memberi hutang dan yang berhutang. Kreditur debitur, jelas. Akad mudharabah, syirkah. Sahibul mal, pemilik modal, mudharib, mesti 2 atau lebih. Kalau sendiri tidak terpenuhi akad. Ini rukun yang kedua. Rukun yang terakhir itu mesti ada ma'qud alaih, objek yang diakadkan. Makanya menjual sesuatu, mengakadkan sesuatu yang objeknya tidak ada, hukumnya tidak sah, tidak syar'i, tidak masyru'. Kenapa? Karena tak terpenuhi rukun. Jual buah masih di pohon. Di pohon ternyata ditengok tak ada yang masak satupun. Ini buah pohon durian. Tengok dari pangkal sampai ke ujung, tak ada satupun durian tu yang masak, putih semua. Ini mengakadkan sesuatu yang tidak ada objeknya, tak ada ma'qud alaih, objek yang diakadkan. Jual ikan dalam air, tak ada, berarti mengakadkan sesuatu yang tak ada ma'qud alaihnya. Ya, makanya mengakadkan sesuatu yang tak ada objeknya, hukumnya tidak syar'i. Kenapa? Karena tak terpenuhi rukun ketiga dari akad. Muncul pertanyaan, gimana Ustaz jual beli online? Orang penjual online terkadang coba bermodalkan foto, dipajang foto. Para ulama berbeda pendapat. Hadis Rasul mengatakan la tabik ma laysa indak, jangan kau jual barang yang tak ada di sisimu. Maka kalau menjual sesuatu, barang yang bisa dipindahkan, barang itu kan ada bergerak dan tak bergerak. Kalau bergerak artinya bisa dipindahkan, kalau tak bergerak tetap. Tanah itu barang tak bergerak. Motor bergerak, mobil bergerak.
Maka ketika mengakadkan objek barang yang bergerak, ketika berakad harus dihadirkan. Tapi kalau mengakadkan barang yang tak bergerak, cukup perwakilan dari barang tersebut. Misal jual tanah, cukup sertifikat atau SKGR, surat-suratnya. Rumah, cukup surat-suratnya. Tapi tentunya kita kan dah lihat dulu tanahnya, udah lihat dulu rumahnya. Tapi kalau barang yang bisa dipindahkan bergerak, itu mesti dihadirkan saat berakad. Nah, jual air, airnya harus ada. Online gimana? Para ulama berpendapat ada pengecualian terkait jual beli yang masuk kategori bai'us salam, bai'us salaf. Salam alias salaf. Salaf itu maknanya terdahulu, ya. Salaf itu terdahulu, artinya transaksinya ketika berakad baik harus terpenuhi 3 hal secara umum. Pertama, jenis barang harus jelas. Yang kedua, waktu penyerahan barang harus jelas. Yang ketiga, harganya harus cash di depan, tapi barangnya datang kemudian. Ulama berpendapat hukum terkait dengan salam alias salaf itu nanti berbeda dengan kasus jual beli mengakadkan barang yang tidak ada ma'qud alaih. Meski demikian Bapak Ibu, terkait dengan online ini tinggal nanti dilihat kasus per kasus dari online. Ada kalanya si penjual sebagai reseller, ada kalanya si penjual sebagai dropshipper. Kalau reseller sama dropshipper secara fakta hukumnya berbeda, satu di antara keduanya. Kalau dia reseller, itu nanti bisa dilihat dari si penjual. Penjual dia bisa naik turunkan harga, itu reseller. Maka mengakadkan barang jual beli terhadap si reseller itu bayarnya harus cash, hindari COD, cash on delivery. COD itu nanti bisa jadi menjual sesuatu yang tak ada wujudnya. Satu. Yang kedua, bisa jadi nanti terjadi riba kalau si reseller. Nah, bisa jadi riba. Di mana ribanya? Misal, Bapak Ibu saya pajang ini minuman saya buat harga 5.000. Dah, setuju Bapak Ibu? COD ya Ustaz? Oke. Saya jual COD. Pertanyaannya, ketika saya beli ke grosir, ini minuman harganya 5.000 atau bukan? Pasti di bawah 5.000 karena saya ngambil untung. Ketika Bapak Ibu tak bayar di muka harga barang tidak ada, maka ketika saya beli barang yang Bapak Ibu pesan, saya pakai uang pribadi dulu. Ketika saya pakai uang saya pribadi, hakikatnya Bapak Ibu berhutang dengan saya. Kalaulah harganya saya beli di grosir 3.000, saya jual ke Bapak 5.000, Bapak berhutang sama saya 3.000. Ketika saya antar barangnya di situ bayar COD, cash on delivery, maka ketika itu dari 3.000 bertambah jadi 5.000, ada penambahan 2.000. 2.000 ini jadi riba. Beda dengan dropshipper. Makanya bikin muamalah ini panjang, mau kita kaji Pak. Banyak mau kita kaji. Namun intinya, kalau hari ini Bapak Ibu online, untuk amannya hindari COD. Hindari COD, cash on delivery. Kenapa? Karena bisa jadi, karena kita tidak tahu si penjual ini reseller atau dropshipper. Kalau dropshipper wakalah. Karena dropshipper tidak bisa naik nurunkan harga. Harga 5.000 ya segitu dari toko, dari grosir, dari si pemilik. Dia ini cuma orang yang mengambil fee persen yang sudah ditetapkan oleh si pemilik. Dia tak naik nurunkan harga. Maka kalau di dropshipper terjadi akad maklar, samsaroh. Kalau kita bilang tukang pakang, tapi tukang pakang konotasinya negatif. Nah, kalau tukang pakang itu berapa jual? 1 juta. Untung kau nanti ambil 200. Oke, jualnya 2 juta. 1 juta dia masuk kantong, 1 juta dikasihnya dapat 200.000. Banyak dia lagi dari si pemilik barang. Itu tukang pakang. Ini broker, maklar alias samsaroh akadnya.
perantara. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, penting kita memahami perkara akad ini, sehingga akad itu kalau kita pahami, kita akan bisa menilai muamalah kita syar'i atau tidak. Mengukur syar'i tidaknya muamalah diukur dari akad yakni ijab dan qabul. Ijab qabul yang harus masru' syar'i. Masru' syar'i diukur dari rukun dan syarat. Di antara rukun ada 3 tadi. Ada sigat ijab qabul, ada akidain, 2 pihak berakad, yang ketiga ada ma'qud alias objek yang diakadkan. Syaratnya gimana? Menurut PSAK Syariah ada 12 syarat yang harus kita kaji. Insyaallah kita kaji dalam pertemuan selanjutnya.